Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Teman-teman semuanya, mumpung ada waktu ini teman-teman, saya ingin berbagi gitu ya tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintah teman-teman. Karena ini menarik ya teman-teman semuanya. Karena anggaran pemerintah yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal luar biasa besarnya teman-teman semuanya ya. Ya hampir kira-kira 50% kurang lebih lah APBN kita digunakan untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal. Nah ini khusus informasi ini, bahasan ini untuk teman-teman penyedia ya. Siapa itu teman-teman penyedia? Adalah badan hukum gitu ya kan, badan hukum yang punya izin usaha teman-teman ya. Dan perseorangan ya, yang punya usaha tentunya yang bermaksud akan bermitra dengan pemerintah, menjadi rekanan lah kira-kira ya, tentunya melalui sebuah proses yang disebut dengan pemilihan penyedia ya teman-teman. Nah di pemerintah itu sesuai dengan kita punya regulasi teman-teman di pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya ya. Nah teman-teman gitu ya kan, bahwa metode pemilihan oleh pemerintah itu ada e-purchasing gitu ya kan, dengan menggunakan e-katalog gitu ya kan. Terus ada pengadaan langsung, yaitu paket pekerjaan, paket pengadaan yang nilainya maksimal 200 juta, dan untuk jasa konsultansi itu maksimal 100 juta teman-teman. Terus ada penunjukan langsung gitu ya, ini semua metode pemilihan ya. Ada penunjukan langsung, nah ini digunakan untuk keadaan tertentu ya. Jadi di peraturan presiden itu definisi keadaan tertentu itu dirumuskan dengan jelas seperti apa sih yang dimaksud dengan keadaan tertentu ya teman-teman semuanya. Ada tender cepat teman-teman. Nah terakhir ada yang namanya tender atau seleksi gitu ya kan. Tender, kalau seleksi itu jasa konsultansi teman-teman. Gitu ya teman-teman, itu metode pemilihan. Nah dalam prosesnya tentunya dari sisi pemerintah ya, itu akan memilih penyedianya ya, tentunya yang memenuhi syarat kualifikasi gitu ya kan, dan penawaran yang disampaikan memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis maupun harga gitu ya teman-teman. Ya. Nah, apapun metodenya tadi, ada beberapa hal ya, saya bacakan. Ada beberapa hal yang ini harus jadi perhatian teman-teman penyedia ya. Ada beberapa hal yang jangan dilanggar gitu ya kan. Jangan ditabrak. Gitu ya teman-teman. Ya. Jadi inilah pelanggaran-pelanggaran, tindakan-tindakan yang dikategorikan melanggar gitu ya teman-teman. Oke, satu ya, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu ya, atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pembelian. Ini banyak nih teman-teman, kadang-kadang para penyedia yang jadi peserta itu dengan 1001 cara gitu ya. Kadang-kadang memanipulasi dokumen teman-teman ya, contohnya pengalaman kerja gitu kan, kan ada persyaratannya ya teman-teman ya kan. Itu kadang-kadang dimanipulasi juga ya, dia belum pernah punya pengalaman tapi dibuatlah dokumen seolah-olah gitu. Jangan ya teman-teman ya, karena itu adalah termasuk kategori pelanggaran gitu ya kan. Nah yang kedua, berusaha mempengaruhi pokja pemilihan. Jadi pokja ini dulu namanya panitia tender, sekarang pokja pemilihan.
Ya, mereka punya kewenangan untuk punya tugas melakukan proses pemilihan dan menetapkan pemenangnya siapa, gitu ya teman. Dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta, ya, ini teman-teman, gitu ya, yang bertentangan dengan dokumen pemilihan dan atau peraturan perundang-undangan. Ya. Dalam proses pemilihan penyedia itu ada namanya dokumen pemilihan, dokpil istilahnya kalau dikatakan, di mana isinya itu adalah aturan-aturan main yang harus diikuti oleh para peserta, gitu ya, peserta pemilihan itu, gitu ya. Informasinya lengkap di sana, ya, aturan-aturannya, persyaratan-persyaratannya, ya. Ya, jadi tadi teman-teman jangan coba-coba ya mempengaruhi pokja pemilihan, karena itu kategori pelanggaran, gitu ya kan. Nah, yang berikutnya, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Persekongkolan ini sebenarnya sudah modus lama dulu ya. Saya terlibat di pengadaan barang dan jasa itu sejak tahun berapa ya? Waktu Kepres 80 tahun 2003. Jadi modus-modus pengaturan bersama, arisan lah namanya dulu teman-teman. Jadi antar peserta itu ngatur, gitu ya kan. Ada 5 peserta, contohnya A, B, C, D, A, B, C, D, E, ya, 5 peserta misalkan. Terus mereka bersekongkol, oke, kita atur yang menang yang A ya, gitu. Jadi penawaran ini juga diatur teman-teman, gitu ya. Nah, itu di kategori pelanggaran teman-teman, gitu ya. Nah, berikutnya terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia, dan atau mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pokja pemilihan. Sudah ditetapkan jadi pemenang, tahu-tahu mundur dengan alasan yang nggak masuk akal lah menurut pokja, gitu kira-kira temannya. Ya, itu juga termasuk kategori pelanggaran. Nah, apabila terbukti, ya ini dia, melakukan perbuatan tersebut, gitu ya kan, maka sanksi menunggu. Sanksinya apa? Sanksinya digugurkan dari proses kualifikasi dan atau pembatalan kelulusan kualifikasi, ya, jalan. Atau digagalkan pada saat walaupun dia sudah jadi pemenang, ya, dibatalkan, ya, menjadi pemenangnya tadi teman-teman, gitu ya. Ya, yang kedua, sanksi daftar hitam, blacklist teman-teman. Hati-hati dengan blacklist ya. Jadi kalau sempat di blacklist, maka dia tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa di Republik ini, di Indonesia, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun itunya sanksinya teman-teman. Gitu ya teman-teman semuanya. Hati-hati jangan sampai kena sanksi daftar hitam, blacklist teman-teman. Kita punya di LKPP itu daftar hitam nasional, ya. Jadi kalau sudah dimasukkan ke sana, tahu Pak, ya, seluruh Republik ini akan tahu bahwa perusahaan Anda di blacklist, ya. Ya. Maka tidak akan dapat mengikuti proses pemilihan, ya, pengadaan barang dan jasa dimanapun teman-teman berada. Oke, itu ya pelanggaran-pelanggaran. Nah, satu lagi ini teman-teman, tentang pertentangan kepentingan ini juga bagi penyedia juga yang mesti jadi perhatian ya teman-teman. Jadi begini, para pihak itu artinya peserta dan pokja pemilihan tadi, ya, yang punya tugas melakukan pemilihan penyedia dan menetapkan pemenang nanti, ya, melaksanakan tugas, fungsi dan perannya menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan teman-teman? Oke, kita lihat coba teman-teman. 1. Direksi, dewan komisaris, gitu ya, atau personil inti atau tenaga tetap, ya, pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau pemilihan penyedia, ya,
Aku tender lah, tender atau seleksi. Kalau tender ini untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Nah, sedangkan seleksi untuk jasa konsultansi untuk paket yang sama. Jadi untuk paket yang sama tidak boleh merangkap. Contoh misalkan Pak Amir jadi direktur di PTA, tapi menjadi dewan komisaris di PTB. Sedangkan PTA dan PTB mengikuti paket pekerjaan yang sama. Tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh. Itu disebut dengan pertentangan kepentingan. Nah ini lagi nih, pengurus strip manajer koperasi merangkap sebagai pejabat penandatangan kontrak atau sebagai pokja pemilihan pada pelaksana pengadaan di kementerian, lembaga, perangkat daerah. Kan kalau di kantor tuh ada koperasi pegawai lah teman-teman. Nah kebetulan nih ketua koperasinya Pak Amir contoh. Ya. Rupanya Pak Amir ini juga menjadi pokja pemilihan pada kementerian yang sama. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Pasti menang ya. Ya, jadi nggak boleh manajer koperasi itu ya di kantor kita, di kantor lah ya, koperasi pegawai biasanya itu merangkap sebagai pejabat penandatangan kontrak atau pokja pemilihan. Nggak boleh teman-teman. Oke. Pejabat penandatangan kontrak atau pokja pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Nggak boleh ya teman-teman. Saya misalkan sebagai sebagai pokja misalkan atau sebagai pejabat penandatangan kontrak merangkap jadi direktur satu perusahaan, dan perusahaan itu ikut tender ya, ikut pemilihan penyedia di tempat saya. Nah itu nggak boleh teman-teman, ya, itu nyata itu ya. Saya Pak Amir misalnya sebagai pokja, Pak Amir juga sebagai direktur PTB gitu ya, dan PTB ikut tender di tempat kita gitu ya. Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh, hati-hati ya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau langsung namanya ada, kalau tidak langsung tuh dia mengendalikan. Nah ini harus buktikan dulu ini apakah benar enggak dia bisa mengendalikan di balik layar gitu ya. Karena namanya nggak ada di situ ya, di mana di akte pendirian perusahaannya. Nah beberapa badan usaha yang mengikuti seleksi atau tender yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Misalkan Pak Amir lagi beliau pemilik saham 51% di PTA, tapi beliau juga pemilik saham di PTB 51%, 50% lebih lah. Nah, itu tidak boleh. Ya, pasti dia akan mengendalikan kan teman-teman ya. Karena 50% lebih kan dia punya suara di situ ya untuk menentukan kebijakan ya teman-teman gitu kan. Kayak itu ya teman-teman gitu ya kan. Nah, peserta dilarang melibatkan pegawai kementerian, lembaga atau perangkat daerah sebagai pimpinan pengurus badan usaha dan atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan. Tadi ya kan, yang tadi ya, yang poin sebelumnya yang merangkap pokja dilarang gitu ya, atau pejabat penandatangan kontrak dilarang menjadi, kecuali dia cuti di luar tanggungan negara. Nah boleh gitu ya kan, cuti di luar tanggungan negara boleh, monggo gitu ya. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan maka digugurkan sebagai peserta. Gitu teman-teman ya, karena videonya nggak bisa panjang nih. Saya mencoba menjelaskan, mudah-mudahan ini sebagai informasi pengetahuan bagi teman-teman penyedia gitu ya kan. Ya, yang barangkali berminat untuk menjadi mitra pemerintah, menjadi rekanan gitu ya kan dalam pengadaan barang dan jasa. Mohon hati-hati tadi ya teman-teman. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.